Musim 2024-2025 amat kasihan buat Arsenal kali ini. The Gunners yang semula difavoritkan sebagai kandidat juara justru meletre dan hanya puas mengamankan tiket ke Liga Champions. Apes memang. Badai cedera dan prank tak membeli pemain satu pun di bursa transfer sebelumnya menjadi blunder terparah untuk pasukan Mikel Arteta itu. Penantian 20 tahun itu lama, bos. Gelar Liga kembali lolos dari genggaman meriam London. Kini, pasukan Mikel Arteta akan menutup musim dengan laga tak menentukan melawan Southampton yang sudah dipastikan degradasi. Namun, masih ada yang diperebutkan. Dengan David Raya berpeluang mempertahankan trofi Golden Glove bagi kedua tim, laga ini hanya soal harga diri. Baik Arsenal maupun Southampton akan berusaha menutup musim yang mengecewakan dengan kemenangan. Tuan rumah Southampton tidak akan diperkuat beberapa pemain kunci. Taylor Harwood cedera pergelangan kaki, Jan Bednarik cedera lutut, dan Albert dipastikan absen. Charlie Taylor diragukan tampil, begitu pula Walker Peters yang masa depannya juga belum jelas karena kontraknya habis musim panas ini. Namun Matheus Fernandes, pemain terbaik Southampton musim ini, dipastikan bisa bermain. Sementara dua bek Arsenal, William Saliba dan Jurrien Timber dipastikan absen. Keduanya akan menepi selama beberapa pekan. Hal itu diungkapkan pelatih Arsenal Mikel Arteta dikutip dari Premier League World TV. William mengalami cedera hamstring dan akan absen beberapa pekan, ujar Arteta. Saliba mengalami cedera tersebut saat Arsenal menang 1-0 atas Newcastle United akhir pekan lalu. Ia ditarik keluar saat jeda dan digantikan Ricardo Calafiori. Sementara itu, Timber baru saja menjalani operasi pergelangan kaki. Bek asal Belanda itu sebelumnya tidak masuk skuad saat Arsenal menang atas Newcastle United. Timber tampil impresif musim ini setelah pulih dari cedera ligamen ikat arterior yang membuatnya absen hampir sepanjang musim 2023-2024. Ia mencatatkan 48 penampilan di semua kompetisi, mencetak 2 gol dan 4 assist. Sementara itu, Saliba lebih sering dimainkan pada musim ini, mencatatkan 51 penampilan dengan 35 diantaranya diukir di Liga Premier Inggris. Ia masuk nominasi pemain muda terbaik Liga Inggris musim ini. Meski kondisinya belum pasti, Saliba berpeluang memperkuat timnas Prancis di semifinal Liga Negara UEFA melawan timnas Spanyol pada 5 Juni. Keduanya menambah panjang daftar pemain Arsenal yang cedera setelah Gabriel, Takahiro Tomiyasu, dan Gabriel Jesus. Arteta tidak akan mendampingi Arsenal di laga kontra Southampton karena terkena larangan mendampingi akibat akumulasi kartu kuning. Sementara itu, kita beralih ke berita kelanjutan bursa transfer Arsenal berikutnya. Seperti yang kita tahu, Gyökeres sangat santer dikaitkan dengan Arsenal. Namun, terbaru bintang Sporting CP itu telah membuat pengakuan menarik kepada rekan satu timnya. Di tengah laporan bahwa klub sedang maju dalam pembicaraan mengenai kepindahannya ke London Utara, media Portugal mengklaim Arsenal telah menyetujui biaya untuk merekrut Victor Gyökeres. Selama 7 hari terakhir, laporan di media Portugal dengan berani mengklaim bahwa Arsenal membuat kemajuan serius dalam upaya mereka untuk membujuk pemain berusia 26 tahun itu kembali ke Inggris. Setelah torehan konyolnya yakni 53 gol dalam 51 penampilan di semua kompetisi musim ini, Gyökeres muncul sebagai target penyerang utama bagi Arsenal. Dengan Direktur Olahraga Andrea Berta dikatakan secara pribadi mendorongnya. Gyökeres dapat meninggalkan Sporting musim panas ini dengan harga 60-70 juta euro karena kesepakatan lisan antara pemain dan klub. Sejak saat itu, surat kabar seperti Ojogo yang berbagi informasi dalam beberapa hari terakhir telah melaporkan bahwa Gyökeres dalam perjalanan menuju Arsenal. The Gunners dan Sporting berjabat tangan dengan biaya sebesar 59 juta pound sterling. Minggu lalu, sumber Portugal lainnya, Abola, mengklaim adanya tawaran Arsenal kepada Gyökeres atas persyaratan pribadi senilai 135.000 pound sterling per minggu. Meskipun laporan yang lebih dekat dengan rumah sejak itu menyatakan bahwa Berta sebenarnya siap untuk memberikan paket gaji sebesar 10 juta pound sterling per tahun. 59 juta pound sterling akan dianggap sebagai salah satu tawaran terbaik musim panas untuk salah satu pencetak gol paling mematikan di Eropa di masa jayanya. Jadi akan menarik untuk melihat apakah ini benar-benar menjadi kenyataan. Namun, menurut gelandang Sporting sekaligus rekan setimnya Pedro Gonçalves, pemain Swedia itu masih malu-malu soal masa depannya.
Mengonfirmasikan apa yang dikatakan sang penyerang kepadanya, Gonçalves menyatakan bahwa Gyökeres berkata bahwa dia bukan seorang peramal ketika ditanya apakah dia bisa bertahan di Sporting. Saya bertanya kepada Gyökeres dan kami semua bertanya kepadanya. Dia mengatakan bahwa dia bukan seorang peramal. Kami masih harus bermain di Piala Portugal melawan Benfica. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Tetapi saya tidak membicarakan dengannya. Yang saya tahu adalah karena Fabrizio Romano, saya akan tetap bersamanya. Saya tidak tahu apakah dia akan pergi. Ujar Gonçalves. Bintang Skandinavia ini tengah menjadi perbincangan di luar negeri dan tampaknya tak terelakkan bahwa ia akan meninggalkan Sporting. Satu-satunya pertanyaan adalah, siapa yang dapat memenangkan persaingan untuknya? Dilihat dari laporan terkini, Arsenal tampaknya berada di posisi terdepan saat ini. Sementara itu, di kubu lainnya, kerumitan Arsenal memboyong Rodrigo memunculkan nama baru untuk menjadi opsi jika dirinya gagal diangkut dari Real Madrid. Pelatih Mikel Arteta diketahui sangat ingin memperkuat lini serang dengan pemain berkarakter eksplosif. Dan nama Ademola Lookman dinilai memenuhi kriteria tersebut. Ketertarikan Arsenal terhadap Lookman bukan tanpa tantangan. Pemain berusia 27 tahun itu juga dibidik oleh Juventus, Bayern Munchen, dan AC Milan. Bahkan, beberapa klub Premier League seperti Liverpool, Chelsea, dan Tottenham Hotspur disebut turut memantau situasi. Negosiasi antara Arsenal dan agen Lookman dikabarkan masih berlangsung intens. Direktur Atalanta Giovanni Sartori aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak menjelang dibukanya jendela transfer pada 1 Juli. Menurut sumber dari Italia, Atalanta baru akan mempertimbangkan tawaran jika nilainya di atas 40 juta euro atau sekitar 600 miliar. Kontrak Lookman sendiri baru habis pada Juni 2026, sehingga Atalanta berada dalam posisi yang cukup kuat untuk menegosiasikan harga. Musim ini, Ademola Lookman tampil luar biasa. Ia mencetak 20 gol dan menyumbangkan 7 assist dalam 39 laga di semua kompetisi. Penampilan paling mencoloknya terjadi di final Liga Eropa ketika ia mencetak hat-trick yang membawa Atalanta meraih trofi juara. Kemampuan Lookman bermain di berbagai posisi sayap, penyerang lubang, hingga striker menjadi daya tarik utama bagi Arteta. Arsenal melihat potensi besar jika bisa menggabungkan Lookman dengan para pemain muda dan dinamis mereka seperti Saka dan Martinelli. Jika transfer ini terwujud, Arsenal bisa memiliki lini depan yang lebih eksplosif dan fleksibel untuk bersaing di semua kompetisi musim depan.